Oke, selamat datang di podcast Bincang Negara, di mana hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama CPNS peserta Latsar Batch 1 tahun 2025, kelompok 2. Dan sebelum kita mulai obrolan hari ini, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Ferdinand Immanuel atau biasa dipanggil Ferdi, dan hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman aku nih. Di sini udah ada Fitra, Hengki, Vira, Evita, Frial, dan juga Farhan. Say hi dulu semuanya. Oke, nah kali ini, jadi tadi pagi kita udah belajar banyak banget, dan kita bakal membahas salah satu materinya, di mana kita belajar tentang algoritma kebangsaan. Dan tema kita sendiri hari ini adalah What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Nah, mungkin mulai dari aku dulu gitu ya. Jadi hari ini aku sendiri belajar tentang algoritma kebangsaan, di mana ini bukan sekedar istilah keren-kerenan aja, tapi ini adalah sebuah sistem nilai dan perilaku yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan semangat kebangsaan. Dan kalau kita tadi belajar juga, kalau algoritma ini ada 5 nilai utamanya yang jadi fondasi, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan juga kepeloporan. Dan kalau aku coba renungin gitu ya, nilai-nilai ini bukan cuma cocok untuk kehidupan sosial secara umum, tapi pastinya juga lekat dengan dunia ASN, karena kita adalah pelayan publik dan juga wajah negara di mata masyarakat. Nah, kalau misalnya di tengah situasi di mana anak muda sendiri kadang merasa apatis, bingung dengan identitas kebangsaannya, atau justru kayak larut di arus globalisasi digital, menurutku ASN ini harus tampil sebagai penjaga nilai, pembawa harapan, dan juga peredam dari segala kegaduhan yang ada gitu. Nah, aku sendiri di Javungku sebagai humas di BP2 Jika Sulteng, aku kayak merasa punya peran penting. Aku pengen menyuarakan semangat bela negara dengan cara yang relevan dan komunikatif, terutama di bagian di sistem manajemen anti korupsi atau SMAP dan juga zona integritas. Nah, ini untuk rencana aksi bela negaraku sendiri, aku punya tekad untuk menjadikan peranku sebagai humas untuk sebagai bagian dari perjuangan kebangsaan, di mana aku ingin membuat konten yang gak cuman sekedar informatif, tapi juga pastinya punya nilai-nilai lebih untuk diperlihatkan ke masyarakat. Nah, contohnya kayak gimana sih? Contohnya tuh kayak membuat kampanye tentang anti korupsi dan nilai-nilai ASN yang bisa diterima dan dipahami generasi muda, dan juga mengemas nilai-nilai kebangsaan ke dalam konten edukatif dan inspiratif, bukan yang kayak menggurui, tapi justru ingin mengajak gitu. Karena aku percaya bela negara hari ini bisa dilakukan di mana aja gitu, dan bentuk bela negara lewat profesiku ya lewat cara komunikasi dan lewat keyakinan dari karya-karya yang bisa membawa perubahan. Itu aku sebagai humas dari BP2JK. Dan sekarang kalau aku pengen tahu, mungkin dari teman-teman, mulai dari Farhan dulu kali ya, boleh? Apa sih yang kamu pelajarin hari ini? Cara kamu pengen membuat PU lebih baik lagi dan gimana rencana aksi bela negara yang bakal kamu lakukan, Farhan? Oke, terima kasih Mas Ferdi. Jadi di pembelajaran hari ketiga agenda satu pelatihan dasar CPNS 2025 ini, yang dimana Ibu Leli sebagai Widya Iswara, kita itu mempelajari mengenai algoritma kebangsaan ya Mas ya. Kurang lebih sama sih kayak Mas Ferdi ya. Algoritma kebangsaan itu sendiri merupakan sistem nilai dan perilaku yang bertujuan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Jadi simpelnya kayak eh, sistem yang emang didesain untuk memperkuat atau menambah kecintaannya kepada negeri ini, tetapi dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media sih kurang lebihnya seperti itu yang aku pahami. Oke. Nah, algoritma kebangsaan ini sendiri juga merupakan solusi akibat maraknya polarisasi sosial dan apatisme generasi muda serta krisis identitas kebangsaan di era digital ini sih. Nah, untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat lagi, salah satunya menurutku itu diperlukan rencana aksi bela negara dengan algoritma kebangsaan sih, Mas. Oke. Untuk memperkuat sumber daya manusia yang dimilikinya gitu. Jadi, rencana aksi ini bertujuan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, terutama di kalangan calon aparatur sipil negara dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial itu sebagai tempat untuk mengimplementasikan 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah,
Di sini aku punya rencana aksi bela negara yang mungkin general gitu ya. Kalau dari aku pribadi nggak terlalu spesifik, mungkin yang dimana dibagi menjadi 5 poin dasar sesuai dengan nilai-nilai bela negara tersebut. Yang pertama mungkin dari nilai cinta tanah air. Aksi yang bisa dilakukan kemungkinan yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif seperti membagikan berita pembangunan Indonesia, pembangunan negeri, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, aksinya itu mungkin bisa untuk tidak berkomentar kasar atau provokatif di media sosial sih. Kemudian untuk nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Aksi yang bisa dilakukan mungkin berinteraksi di dunia digital dengan sopan dan hindarin perilaku-perilaku yang emang merugikan atau seperti bullying seperti itulah. Kemudian nilai rela berkorban demi bangsa dan negara, aksi yang bisa dilakukannya mungkin dengan tidak memanfaatkan media sosial untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi sampai merugikan orang lain. Nah, kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, aksi yang bisa dilakukannya mungkin mengikuti pelatihan online atau webinar untuk mengembangkan diri kita juga gitu. Jadi bisa mewaspadai juga dari ancaman-ancaman eh, yang akan dihadapin gitu. Kurang lebih mungkin dari saya seperti itu sih Mas ya. Oke, jadi kalau Farhan sendiri ada 5 poin ya kayaknya untuk aksinya gitu. Dari mulai pakai medsos untuk melakukan hal, menyebarkan hal-hal positif, terus nggak komen provokatif atau kasar, terus mengikuti kegiatan pelatihan online juga gitu ya untuk belajar supaya terhindar dari hal-hal yang nggak baik kayak gitu ya. Iya, betul Mas. Kurang lebih seperti Oke, itu. oke. Sekarang kalau aku pengen tanya ke Fitrah deh. Kira-kira kalau dari Fitrah apa nih yang kamu pelajarin hari ini, cara membuat PU lebih baik lagi, dan rencana aksi bela negara yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Ferdi. Menurut saya sendiri, algoritma kebangsaan itu adalah pendekatan sistematis untuk menanamkan, menguatkan, atau menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan secara singkat, ada beberapa langkah-langkah strategis yang kita bisa lakukan sebagai warga negara, seperti berpikir kritis, berjiwa nasionalis, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tangguh menghadapi ancaman ideologi dan perpecahan, di mana algoritma ini bisa diterapkan melalui pendidikan, media, teknologi digital, dan kebijakan publik agar nilai-nilai bangsa ini tidak hanya dipahami, tapi juga dihidupi dan dijalankan, Mas. Intinya itu kita bukan sekedar tahu tentang Indonesia, tapi kita juga aktif menjaga, Mas. Kayak gitu. Terus yang saya lakukan sebagai CPNS Jafung Pembina Jasa Konstruksi agar PU semakin baik lagi itu, saya ikut berperan aktif Mas dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi melalui pembinaan yang profesional, terukur, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan. Untuk membuat PU ini semakin baik, saya biasanya melakukan pembinaan secara konsisten dan tepat sasaran terhadap pelaku jasa konstruksi, mendorong percepatan sertifikasi tenaga konstruksi, mengawal implementasi regulasi dan standar konstruksi, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, dan terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi konstruksi digital pembinaan dan regulasi terbaru agar tugas fungsional saya ini tetap relevan dan berdampak, Mas. Eh, saya ini mau menjadi pembina jasa konstruksi yang hadir dalam memahami kebutuhan pelaku konstruksinya, Mas, dan bisa berkontribusi nyata dalam membangun kapasitas sektor konstruksi nasional. Kayak gitu, Mas. Dan rencana aksi bela negara yang akan saya lakukan sebagai CPNS ini, yang pertama, meningkatkan kapasitas diri dengan belajar dan beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi instansi secara profesional. Yang kedua itu menjunjung tinggi integritas dan loyalitas terhadap NKRI dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan tidak terlibat dalam praktek KKN. Yang ketiga, menjadi agen perubahan positif. Yang keempat ini, saya ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelayanan publik yang adil dan berpihak pada masyarakat, Mas. Dan yang kelima ini, saya ikut juga berperan aktif dalam menjaga persatuan dan semangat gotong royong, Mas, baik di lingkungan kerja maupun sosial. Sehingga bagi saya sendiri ya, Mas, Mbak, bela negara ini bukan hanya sikap pasif dalam mencintai tanah air kita, tapi jadi aksi aktif dan sadar sesuai algoritma kebangsaan yang saya jelaskan tadi.
Jadi kita bisa memahami, meyakini hingga mewujudkan nilai-nilai bangsa secara nyata dan berkelanjutan. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi kayaknya lebih eh, menginternalisasi gitu ya kayaknya. Dan rencana aksinya juga bagus-bagus banget nih sesuai dengan Jafungnya di mana ada juga tentang bekerja jujur, tidak KKN, terus abis itu menjaga persatuan dan kesatuan juga dimulai dari lingkungan kerja kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya aku mau lanjut lagi ke Hengki, kalau dari Hengki sendiri apa sih yang udah dipelajarin hari ini? Terus gimana cara membuat PU semakin baik lagi dan rencana aksi bela negara yang bakal kamu lakukan itu apa? Silakan Hengki. Oh, oke. Terima kasih kesempatannya Mas Ferdi. Kurang lebih untuk bela negara sama algoritma kebangsaan tadi emang dipelajari dan pendapat saya emang sama dengan teman-teman sebelumnya, sama kayak Mas Farhan atau Mbak Fitra. Kurang lebih sama seperti itu. Bahwasanya singkatnya kalau bela negara itu kan sikap dan tekad warga negara dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap ada Pancasila, UUD 45, kemudian rela berkorban juga. Untuk algoritma kebangsaan juga itu kan hampir sama, seperti pedoman nilai-nilai dasar yang membantu warga negara, khususnya masyarakat ataupun ASN dalam bertindak secara adil, inklusif, jujur, dan inovatif. Tapi ada sedikit tambahan dari saya. Apa sih eh, nyambung antara bela negara dan algoritma kebangsaan itu nilai-nilai yang bersangkutan itu apa? Jadi kalau menurutku bela negara itu adalah lebih ke semangatnya dan algoritma kebangsaan itu lebih ke caranya. Jadi nilai-nilai dalam algoritma kebangsaan itu bentuk bentuk konkret dari aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari korelasi antara algoritma kebangsaan sama bela negara, itu aku udah eh, membuat rencana aksi, kemudian ada aksi nyata, aksinya seperti apa, dan apakah aksi nyata tersebut bisa disangkut pautkan dengan sebagai bentuk bela negara. Ini aku ada 3 kurang lebih sebagai Javung analis SDM aparatur, kemudian untuk penempatannya di kepegawaian, untuk rencana aksi yang pertama itu menjaga integritas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Rencana aksi pertama. Aksi nyatanya itu memastikan semua data dan dokumen kepegawaian tersusun rapi, akurat, dan tidak dimanipulasi. Selaras dengan bela negara itu untuk mewujudkan ASN yang jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan. Kemudian ada rencana aksi yang kedua, itu mendorong budaya disiplin dan pelayanan prima di lingkungan kerja. Aksi nyatanya yang bisa saya lakukan itu menjadi teladan dalam misalkan datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan melayani dengan ramah, khususnya melayani para pegawai di unitku ya. Karena kan aku bidang kepegawaian. Untuk itu juga sebuah bentuk untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab di diri aku sendiri, kedisiplinan, dan semangat pengabdian. Sebagai wujud cinta pada negara. Kemudian ada yang rencana aksi yang ketiga, itu berperan aktif dalam digitalisasi sistem kepegawaian. Aksi nyatanya itu membantu penginputan dan pemutahiran data kepegawaian di aplikasi Maya ASN atau aplikasi PU. Ada IHRM, IHRM PU, ada juga Bravo. Nah, itu kan sebagai bentuk efisiensi birokrasi dan modernisasi sistem pemerintahan. Itu juga termasuk dalam bentuk bela negara di era digital. Kalau dari aku sih kayak gitu ya, untuk aksi nyata sama rencana aksinya. Oke, jadi kalau dari Mas Hengki sendiri sesuai dengan Jafungnya juga gitu ya, analis SDM di Iya, mana pengen menjaga integritas dalam administrasi biar nggak ada yang data-data yang dimanipulasi, terus mendorong budaya disiplin juga dengan jadi teladan kayak mulai dari hal yang simpel ya Mas, berarti kayak datang tepat waktu, ramah dengan teman-teman pegawai kayak gitu.
dan juga berperan dalam digitalisasi data kepegawaian, mulai bisa dari My ASN, terus ada IHRM, ada Bravo juga kayak gitu ya, Mas? Betul. Jadi saya ingin memaksimalkan proses-proses kepegawaian yang ada di instansi saya sendiri. Jadi bersifat internal untuk kepegawaian gitu. Oke, luar biasa. Kalau begitu kita lanjut dulu ke Mbak Evita. Kita ke Evita. Apa nih kira-kira Evita yang kamu pelajarin hari ini, terus gimana cara membuat PU semakin baik lagi, dan pastinya rencana aksi bela negara yang akan kamu lakukan. Oke, makasih Mas. Untuk pembelajaran hari ini itu kita membahas tentang algoritma kebangsaan, di mana algoritma kebangsaan ini bisa diartikan suatu rangkaian langkah sistematis dan terstruktur untuk menciptakan serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat terhadap bangsa dan negara melalui pemanfaatan media sosial. Sekarang ini tantangan buat bangsa itu makin banyak dan rumit. Misalnya makin banyak yang gampang ribut di media sosial. Anak muda tuh jadi cuek sama isu kebangsaan. Dan teknologi kayak AI itu bisa nyebarin hoax lewat deepfake. Nah, makanya muncul yang namanya algoritma kebangsaan ini. Singkatnya, algoritma kebangsaan ini tuh semacam panduan biar kita jadi warga negara yang punya sikap dan cara berpikir positif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus untuk membuat Kementerian PU menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi, salah satunya itu diperlukan rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara ini merupakan langkah nyata yang akan dilakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian bentuk aksi bela negara itu dimulai dari nilai-nilai sederhana seperti kerja dengan jujur, profesional, dan nggak main-main sama integritas. Untuk saya sebagai dengan jabatan pengelolaan pengadaan barang jasa, aksi bela negara yang saya dapat lakukan itu contohnya itu menjalankan proses pemilihan barang jasa itu dengan adil, jujur, dan transparan. Kemudian menolak gratifikasi dan tidak tergoda pada kepentingan pribadi. Ya, itu dari saya, Mas. Oke, berarti kayak kalau dari Javungnya Evita sendiri emang pengennya untuk melakukan nantinya proses pemilihan barang jasa dengan jujur, tidak menerima gratifikasi gitu ya, sebagai bentuk aksi bela negaranya, start dari yang kecil dulu mungkin ya, kayak gitu. Selanjutnya, Iya, Mas. aku pengen ngobrol lagi sama Mbak Virial. Sama Virial, sama juga pertanyaannya sebenarnya apa yang kamu pelajarin hari ini, cara kamu membuat PU menjadi lebih baik lagi, dan rencana aksi bela negara yang akan kamu lakukan. Silahkan Virial. Oke, terima kasih Mas Ferdi atas kesempatannya. Jadi, untuk yang saya pelajari hari ini itu terkait algoritma kebangsaan, ya seperti yang kita tahu ya, bahwa algoritma kebangsaan ini itu suatu sistem, struktur, konsep, atau sebuah gerakan yang bertujuan untuk membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan warga negara yang berlandaskan semangat kebangsaan dengan fokus memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Khususnya kalau di kalangan generasi muda sendiri itu, algoritma kebangsaan ini tuh melalui pemanfaatan teknologi dan juga media sosial. Nah, namun realitanya tuh dalam menghadapi ini tuh kita juga ada tantangan loh, kayak polarisasi sosial, krisis identitas, dan juga algoritma digital yang negatif. Maka dari itu kita perlu melakukan seperti penyebaran konten positif tentang Indonesia ataupun mengajak orang sekitar untuk sadar akan pentingnya persatuan. Untuk PO sendiri ya, untuk yang saya lakukan untuk membuat PO semakin baik itu tentunya itu akan dimulai dari diri sendiri dulu ya, kayak bekerja lebih profesional, transparan, dan juga adaptif terhadap pembaruan.
Kemudian juga saya akan mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempercepat layanan dan mempermudah koordinasi antar unitnya itu. Nah, untuk rencana aksi bela negara sendiri itu yang akan saya lakukan ya. Yang pertama itu tentunya menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Yang dimana salah satu bentuknya itu adalah menolak segala bentuk penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, ataupun hal sekecil apapun yang berkaitan dengan hal itu. Karena hal itu dapat menjaga kepercayaan publik ya. Kemudian juga yang kedua, saya ingin berperan aktif dalam membangun semangat kebangsaan di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, caranya sendiri itu seperti membuat atau membagikan konten positif di media sosial yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, toleransi, keberagaman, dan pentingnya persatuan gitu. Kemudian yang ketiga itu saya akan mengedepankan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Jadi contohnya apabila saya terlibat dalam perencanaan infrastruktur publik, saya akan memastikan bahwa fasilitas yang dibangun itu ramah bagi semua kalangan, termasuk kelompok yang rentan seperti yang disabilitas, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil. Karena bela negara itu bukan hanya sebuah simbol, tapi juga soal keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemudian yang keempat itu saya ingin menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan inovatif dengan cara memanfaatkan teknologi dan berpikir terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir itu saya akan terus belajar ya tentunya mengembangkan diri juga, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas generasi di instansi tempat saya bekerja dengan membangun budaya yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Nah, bagi saya sendiri, aksi bela negara itu adalah proses berkelanjutan, mulai dari hal kecil, konsisten dilakukan, dan berdampak besar. Karena mencintai Indonesia itu tidak hanya diucapkan, tapi dibuktikan lewat kerja nyata. Mungkin itu Mas Ferdi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Mbak Virial. Ini kalau Virial sendiri aksi bela negaranya juga sesuai dengan Jafungnya dan kayaknya udah siap banget gitu ya. Menjaga integritas, tidak KKN, karena harus menjaga kepercayaan publik, terus habis itu membagikan konten positif tentang Pancasila, tentang persatuan di sosmed, terus ingin menjadi inklusif dan menjadi tidak inklusif dan berkeadilan, terutama untuk yang tadi untuk yang rentan gitu ya berarti dan juga transformasi birokrasi yang terbuka terhadap perubahan dan kolaborasi lintas generasi di kantornya kayak gitu. Nah, yang terakhir kita ada Vira. Gimana nih kalau menurut Vira apa yang udah kamu pelajari hari ini, cara membuat PU menjadi lebih baik lagi, dan juga rencana aksi bela negara yang akan kamu lakukan? Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Ferdi. Eh, yang saya pelajari tadi terkait masalah algoritma kebangsaan, di mana dapat disimpulkan sebenarnya algoritma kebangsaan itu sendiri berupa pemanfaatan dari media sosial, terutama buat kalangan generasi muda. Sebenarnya tujuannya itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan juga kesatuan Indonesia. Nah, kalau untuk ngomongin apa yang bisa dilakukan untuk membuat PU semakin baik lagi itu, saya sebagai CPNS Javung pengelola PBJ, saya rasa kuncinya itu ada di beberapa hal. Sebenarnya banyak sih, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Ini sebenarnya simpel, tapi sangat penting. Yang pertama, bekerja itu harus sesuai dengan SOP. Yang kedua, tentu harus jujur dan transparan dalam menjalankan tugas, terutama terkait proses pengadaan. Jangan sampai ada yang disembunyikan karena itu bakal bikin masalah sendiri dan bisa merusak kepercayaan masyarakat. Terus yang ketiga, ini terkait omongan yang lagi hangat-hangatnya Mas, yaitu terkait gratifikasi. Oke. Sebagai Javung PBJ, sebagai Javung PBJ yang sangat-sangat sensitif ya sama hal ini, saya harus tegas menolak segala hal dalam bentuk gravitasi apapun itu yang bisa mengganggu integritas kerja. Ini penting banget supaya proses pengadaan berjalan adil dan bersih. Dan yang terakhir itu terus belajar dan upgrade kemampuan, karena di dunia pengadaan terus berubah, apalagi dengan teknologi yang semakin maju. Begitu, Mas. Terus kalau untuk rencana aksi bela negara itu
saya ngambil topiknya dari gratifikasi. Oke. Untuk rencana aksinya itu bisa dilakukan melalui sosialisasi rutin, bisa juga membuat fakta integritas, membuat poster, dan juga bisa melalui media sosial. Intinya tuh aksi bela negara itu nggak melulu tentang angkat senjata, bukan tentang seragam dan juga sumpah jabatan, tetapi bagaimana kita bekerja dengan hati, akal sehat, dan niat tulus untuk bangsa. Karena yang paling dibutuhkan itu sebenarnya bela negara dalam bentuk tindakan sih, Mas. Begitu. Sekian dari saya, Mas. Oke, Mbak Vira. Kalau dari Vira berarti tadi sebagai PBJ aja udah banyak poinnya gitu ya, mulai bekerja sesuai SOP, jujur, transparan dalam bekerja, cerdas menolak gratifikasi yang mengganggu kerja, terus belajar dan update pengetahuan, dan aksi bela negaranya adalah sosialisasi rutin, fakta integritas atau poster di sosmed, terus habis itu pastinya menolak segala bentuk gratifikasi gitu ya, Mbak. Iya, benar, Mas. Oke, jadi udah semuanya nih mengutarakan hal-hal yang dipelajari hari ini, dan pastinya itu beberapa hal yang udah kita pelajari serta rancangan aksi bela negara yang udah siap kita laksanakan demi menjadi ASN yang berintegritas. Karena emang kalau kita bahas tentang algoritma kebangsaan ini bukan sekedar konsep, tapi ini bisa jadi kompas agar kita bisa tetap adil, inklusif, jujur, dan berani melangkah. Dari sini kita mulai demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 2. Sampai jumpa di Bincang Negara berikutnya. Dadah! Dan Bye.